penyampaian yang baik dan yang benar, kira-kira yang seperti itu ya. Dan sekali lagi saya mau katakan, mungkin ibu-ibu di sini sudah ada yang pernah dengar tentang public speaking di luaran sana. Dan saya mau katakan 80% public speaking in global itu dapat dikatakan sama, penyampaiannya pun sama, hanya pembicaranya yang beda cara menyampaikannya. Begitu ya. Dan kali ini saya tidak akan bahas secara detail sampai ke dalam untuk masalah public speaking ini. Karena ketika berbicara make money atau money oriented, itu yang seperti saya lakukan, artinya di sini sudah berbicara profesional. Ketika ya Bu. Jadi kalau kita mau bicara, kalau di MC ya, apa notasi apa itu nada itunya berbeda. Baru mau diomongin Bu. Oh. Ada nih catatannya. Ada catatannya Bu. Ya. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Bu Oma Ratu. Oh, Oma Ratu. Satu. Di luar sana, ini udah pernah gue denger, ini udah pernah gue denger. Tetapi saya mau katakan cara penyampaian itu berpengaruh dari orangnya. Seorang yang pendiam, ketika dia menyampaikan sesuatu, itu akan terdengar berbeda dengan seseorang yang mungkin di dalam daily life-nya, di dalam kehidupan sehari-harinya, mereka itu begitu euforia, begitu have fun lah pokoknya, begitu excited, itu penyampaian pun akan berbeda. Dan kita yang menerima akan merasakan adanya perbedaan itu. Like and dislike tentang hal ini, itu masing-masing ada di balik lagi ke ibu-ibu semua. Begitu ya. Saya mau katakan di sini tentang waktu dan tempat. Jadi saya lebih fokuskan di sini ada bisnis untuk public speaking, ada public speaking bisnis seperti yang saya lakukan, ada public speaking personal. Dan di dalam setiap sharing saya selalu akan berbicara dari awal tentang family concept. Berbicara family concept di sini adalah artinya berbicara keluarga. Karena di dalam keluarga itu ada terjadi yang namanya conversation, ada yang terjadi yang namanya kegiatan berbicara. Suami berbicara kepada istrinya, istri berbicara kepada anaknya, dan anak berbicara kepada omanya, oma berbicara kepada mantunya. Itu terjadi yang namanya public speaking sebenarnya. Itu terjadi yang namanya pembicaraan, tetapi ini masih secara internal. Disadari atau tidak disadari, kadang-kadang suami berbicara kepada istri sungkan, istri berbicara kepada suami sungkan. Let's say, mungkin kita katakan di sini, masing-masing keluarga punya keunikan. Mungkin suaminya memang pendiam, mungkin istrinya memang pendiam, atau mungkin suaminya terlalu galak, mungkin istrinya terlalu cerewet, something like that. Itu emosi di depan orang aja. ya, jangan Bu, boleh. Iya. Nggak boleh. Bu, coba satu. Ini akhirnya ada ini Bu, yang tempat air ada? Iya, betul ini. Iya. Baik, ini terima kasih sekali. Ya tadi Bu, ini kekecilan. Ini diisi air susah Bu. Oh iya, baik ya, luar biasa sekali. Ya betul. Dan ibu-ibu yang ngajak bicara sama yang ngajak bicara, gitu ya. Ada yang seperti ini Bu. Ibu, mohon maaf nih Bu. Nah, biasanya di salaman ini terjadi. Kalau saya udah sekali dua kali saya lihat orang itu buang muka sembari ngobrol, besoknya ketemu saya nggak akan nyalamin lagi. Wah, lu sombong banget Pak. Bukan. Ya, di sini etika bersosialisasi berkehidupan. Ada etika. Ketika kita salaman di sini kita lihat eye to eye contact. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Oke. Ada lagi yang begini Bu. Apa kabar Bu? Sehat. Lah, lu salaman sama dia. Ngapain ngomong ke sono? Bener? Pernah ngalamin? Gak sopan ya Pak? Pernah ngalamin? Atau mohon maaf, pernah melakukan? Tanpa sengaja. Okay. Tanpa disadari. Nah, saya pun juga pernah melakukan itu. Tapi terlepas dari itu semua, ya, itu habit kali ya, saya bingung ya. Tetapi itu bisa dipelajari semua. Itu bisa dipelajari. Jadi lebih baik kita bilang begini, apa kabar Ibu, apa kabar Bapak? Kita lihat matanya, walaupun sebentar. Ketika kita akan ada keperluan lain, mohon maaf ya, saya mesti sana dulu. Begitu, itu lebih baik. Itu lebih wise, itu lebih smart. Ya, jadi smart, wise, bijaksana, macam-macam itu cukup ditunjukkan dengan sikap tanpa perlu kita berkata banyak-banyak. Ketika kita berkata banyak-banyak, itu saatnya ketika saya sedang perform secara profesional. Di situ saya berbicara banyak. Oke.
Bahasa asing, kadang-kadang kita kekayaan pakai bahasa-bahasa asing nih. Lagunya ya kan, semua bahasa diinggriskan, benar? Bahasa Prancis diinggrisin, bahasa Spanyol diinggrisin, simple. Kita sebut aja Hermes, merek. Ada yang tahu tulisannya Hermes? Ya, itu bukan in English, itu dibacanya Hermes, ya kan? Tapi diinggrisin Hermes. Apa lalu Hermes? Nasi itu, nasi Hermes. Nah, rames, ya rames ya. Kremes. Itu hal yang seperti itu. Ada lagi di dalam pengucapan bahasa Inggris pun orang tidak aware dan tidak mau belajar. Saya kasih contoh yang paling gampang. Event dan event. Sampai hari ini di TV, seorang yang ngetop muncul di TV bilang begini, kemarin gue baru ada event di Bandung. Oh please, what the meaning is? Event itu bahkan artinya. Tapi event, ya acara atau function. Bedanya cuma T doang bu. Tetapi di situ pronunciation menunjukkan kelas kita yang berbicara. Di sini ibu-ibu jangan takut. Jangan katakan ibu-ibu itu enggak yang bagaimana, nggak perlu tahu. Oh jangan salah. Ketika Anda berkata benar, ketika Anda menunjukkan kelas Anda sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, di situ Anda akan menjaga harkat martabat suami Anda. Menurut saya begitu. Ya kan? Saya pun dijaga harkat saya dan apapun saya semua itu oleh istri saya dan anak-anak saya. Begitu. Jadi begini. Kemarin, ini sampai hari ini terjadi ya. Sampai hari ini terjadi. Mas kemarin acara di mana? Oh, kemarin event di Bandung, dari Bandung saya lanjut lagi event di Semarang. Gini kalau di Indonesia ini. Kemarin saya bahkan di Bandung. Setelah itu saya lanjutkan bahkan di Semarang. Oke, ya. Itu yang paling gampang. Terus ada lagi pengucapan-pengucapan. Kayak misalnya tulisannya Jean Claude Van Damme. Itu bukan Inggris. Jean-Claude Van Damme dibilangnya. Kalau nggak tahu bagaimana? Cari tahu. Mobil saya, bangke saya itu mobil saya ada tuh, mobil balap bu, di sebelah rumah saya bangke. Itu dibilang pesot. Oh, pesot padahal motor. Pesot. Itu mobil Prancis, dibacanya Peugeot. Ya, Peugeot. Tetapi ketika kita ngomong Peugeot, orang akan bilang, pesot kali, pesot. Kita disalahkan. Ini yang terjadi di Konoha.